Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Ikhwani wa akhwati rahimani wa rahimakumullah. Tak lupa kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kembali Allah memberi kita kemudahan untuk menuntut ilmu. Wa nas'alullaha ilman nafian wa rizqan thayyiban wa amalan mutakabbalan. Pada kali ini kita akan meneruskan membahas buku Belajar Jabatan Kata jilid yang kedua, yang mana kita sampai di materi ke-6. Dalam materi ke-6 ini intinya kita akan membahas badal yang berupa jamak muannas salim. Jamak muannas salim sebagai badal, gitu ya. Jamak muannas salim sebagai badal. Materi ke-6-nya sekarang. Sebagai contoh kalimatnya, ulaikal ummahatu rahimatun. Ulaikal ummahatu rahimatun. Nah, kita bahas soal pertama. Apa jabatan atau kedudukan dari ulaika dalam kalimat ini? Maka jawabannya, ulaika jabatan atau kedudukannya sebagai mubtada. Kalau memang sebagai mubtada, apa itu mubtada? Mubtada adalah isim marfu yang terletak di awal kalimat. Kalau memang begitu, kenapa bisa ulaika sebagai mubtada? Maka jawabannya karena setiap isim isyarah yang terletak di awal kalimat maka sebagai mubtada, dan ulaika adalah isim isyarah yang terletak di awal kalimat maka sebagai mubtada. Kalau dikatakan isim isyarah, terus apakah isim itu? Nah, isim adalah kata yang menunjukkan kepada manusia, hewan, tumbuhan, benda mati, kata sifat, kata keterangan, dan kata dasar. Kalau begitu, dari mana mengetahui kalau ulaika adalah isim? Maka jawabannya, karena ulaika adalah isim isyarah. Dan setiap isim isyarah itu ya termasuk isim. Terus, kalau isim isyarah termasuk isim, apakah isim isyarah itu? Maka isim isyarah adalah kata tunjuk, baik untuk manusia maupun untuk selain manusia. Baik untuk yang dekat maupun untuk yang jauh. Terus, kenapa ulaika rokat huruf terakhirnya di fathah? Maka jawabannya ulaika di fathah huruf terakhirnya karena ulaika adalah isim isyarah yang mabni di atas fathah. Mabni di atas fathah. Terus apakah isim mabni itu? Apakah isim mabni itu? Maka jawabannya,
Isim mabni adalah isim yang tidak bisa mengalami perubahan walaupun tempatnya dalam kalimat berubah. Isim mabni adalah isim yang tidak bisa mengalami perubahan walaupun tempatnya dalam kalimat berubah. Itulah isim mabni. Terus tadi dikatakan mubtada ada isim yang marfu. Terus kalau gitu apa tanda marfu dari ulaika? Maka jawabannya ulaika adalah isim mabni. Dan isim mabni itu tidak memiliki tanda marfu. Tidak memiliki tanda marfu. Terus bukankah mubtada ada isim yang marfu? Maka jawabannya benar. Mubtada adalah isim yang marfu. Tetapi apabila yang menjadi mubtada adalah isim yang mabni, maka tidak memiliki tanda marfu. Hanya saja kita katakan sebagai isim mabni dalam posisi marfu. Isim mabni dalam posisi marfu. 6. Itu tentang ulaika. Sekarang kedua kita bahas tentang al-ummahatu. Apa jabatan atau kedudukan dari al-ummahatu? Maka jawabannya al-ummahatu jabatan atau kedudukannya sebagai badal. Sebagai badal. Terus apakah badal itu? Nah, badal adalah pengganti kata atau isim sebelumnya. Terus kenapa bisa al-ummahatu sebagai badal? Maka jawabannya karena setiap isim yang didahului alif lam terletak setelah isim isyarah. Maka sebagai badal dari isim isyarah tersebut. Dan al-ummahatu adalah isim yang didahului alif lam dan terletak setelah isim isyarah, maka sebagai badal, ya. Nah, 14. Kenapa al-ummahatu harokat huruf terakhirnya di dhamma? Maka jawabannya karena al-ummahatu adalah badal yang marfu dan tanda marfunya dengan dhamma karena jamak muannats salim. Terus kenapa badal dalam kalimat ini marfu? Maka jawabannya karena al-ummahatu sebagai badal dari mubtada. Dan mubtada itu marfu. Maka badalnya juga harus marfu. Karena badal itu mengikuti yang dibadali dalam kondisinya. Maksudnya dalam marfu atau mansub atau majrur. Nah, terakhir kita bahas kata ketiga yaitu rahimatun. Apa kedudukan atau jabatan rahimatun? Maka jawabannya rahimatun kedudukan atau jabatannya sebagai khobar. Apa itu khobar? Khobar adalah isim marfu yang menyempurnakan makna mubtada. Kenapa rahimatun sebagai khobar? Ya karena rahimatun adalah isim marfu yang menyempurnakan makna mubtada. Terus kenapa rahimatun harokat huruf terakhir di dhamma? Maka kita jawab, ya karena sebagai khobar. Khobar itu marfu. Dan tanda marfunya dengan dhamma apabila berupa jamak muannats salim. Sehingga rahimatun harokat huruf terakhir di dhamma. Karena khobar yang berupa jamak muannats salim. Ya, nah. Terus apa tanda marfu pada rahimatun? Ya tanda marfu di rahimatun ada dhamma karena jamak muannats salim. Kenapa rahimatun marfu dengan dhamma? Ya karena rahimatun adalah jamak muannats salim. Apakah jamak muannats salim itu? Nah, jamak muannats salim adalah isim yang menunjukkan jumlah lebih dari 2 untuk perempuan, baik yang berakal maupun yang tidak berakal, ya. Nah, inilah materi yang kelima kita. Mudah-mudahan bisa difahami dengan baik. Ya, sekian dulu. Wal alam bisawab. Wa akhiru kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi
wabarakatuh.